Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah fobia di keramaian, ya kan, tidak berani keluar rumah. Nah, itu tidak berani keluar rumah, fobia di keramaian, di berbagai macam keramaian. Oke, sebelum saya mulai, silakan teman-teman untuk seperti biasa saya mohon untuk like, subscribe, ya kan, dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan banyak terima kasih. Silakan. Oke, di like, di komen, di subscribe terutama, ya kan, dan ditekan tombol loncengnya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih orang-orang seperti kita itu kalau baru mulai atau masa proses penyembuhan itu pasti merasa fobia di keramaian, ketakutan yang berlebih untuk keluar dari zona nyaman, yaitu di dalam rumah. Nah, itu karena cuma satu, ya kan, kita takut akan sensasi dan gejala bila terjadi di luar rumah. Nah, itu kita tidak mau terjadi, dan saya dulu juga sama, ya kan, berpikiran seperti itu. Itu kalau di luar rumah, mau keluar aja kita sudah berpikirnya yang macam-macam, ya kan, nanti takut jatuh, terus sensasinya kita belum bisa berpikiran positif dengan kelayangannya, sempoyongannya, pusingnya, ya kan, terus nanti takut pingsan, ya kan, siapa yang mau menolong. Yang paling ekstrim ya takutnya kita takut mati, ya kan, seperti itu. Nah itu memang penderita asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety itu zona nyamannya hanya di dalam rumah, merasa nyaman apalagi di kamar. Tapi memang harus kita latih. Itu kunci kesembuhan kita untuk terutama gejala psikosomatis dan anxiety-nya. Nah, itu ada juga saya lihat di kolom komentar tuh ada yang di mentor yang lain saya pernah lihat gitu kan, sampai tahunan dia nggak berani untuk keluar rumah. Nah, kalau sampai tahunan itu malah di bawah alam sadarnya itu udah terdoktrin kalau saya keluar saya akan terjadi apa-apa. Itu sampai lebih dari 2 tahun seperti itu. Ya kan, selebih dari 2 tahun. Nah, kalau lebih dari 2 tahun apa lebih, nah itu di alam bawah sadarnya akan terganggu sekali, dalam arti dia nggak bakal berani keluar, ya kan. Nah, itu kalau saya 1 tahun 10 bulan. Sekali lagi sekarang 1 tahun 10 bulan, 2 bulan lagi saya akan ulang tahun yang kedua tahun, ya kan. Saya merasa alhamdulillah sangat-sangat lebih baik. Nah, itu sebelum kita berlatih memang kita harus ada rasa punya nyali, ya kan, punya niat yang besar, mental yang kuat, ya kan, nekat, ya kan. Tapi nekatnya juga dibarengi dengan persiapan, terutama sebelum kita keluar, ya kan, pasti ada rasa kelayangan, sempoyongan. Tapi itu nggak apa-apa, kawan. Itu hanya sensasi dan gejala. Kalau kita berpikiran positif dan pasrah, ya kan, pasrah dengan apa yang kita rasakan dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sensasi dan gejala akan lebih lebih mereda, ya kan. Itu saya udah lakukan berkali-kali. Tapi sebelum kita lakukan, lebih baik kita persiapkan diri kita sebelum keluar, kita makan. Nah, itu kunci utamanya, kita makan terlebih dahulu yang makanan yang cocok lah, ya kan. Terus minum manisnya. Kalau memang kita belum mampu jauh, ya sudah, kita jalan seperlunya aja. Yang penting kita harus keluar, ya kan, harus keluar. Kalau bisa memang membawa makanan, ya kita bawa makanan aja untuk ngemil di luar, dan air hangat. Kalau saya dulu seperti itu, kemanapun dulu berbulan-bulan saya latih, cuma sebentar keluar udah nggak mampu, ya pulang saja, ya kan. Besok saya latih lagi, besok saya latih lagi, depan rumah, ya kan, keluar gang, ya kan, yang jauh lagi di dalam komplek, keluar komplek, di belakang komplek itu muter jauh, kawan, ya kan, terus ke Indomaret, rasanya nano, iyalah sama, atau kayak mau ngambang, ngawang-ngawang, terus kalau ngantri panjang. Tapi kalau kita netralisir, berpikir positif,
ini hanya sensasi dan gejala. Kita santai aja, terus kita buat nyaman dan pasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sensasi dan gejala itu akan mereda. Tapi yang pasti kita harus latih. Kalau nggak kita latih, kamu kapan mau sembuhnya, ya kan? Seperti itu. Ini saya berjemur, ya kan, di atas jam 10, panasnya enak lah, ya kan. Untuk hawa panas itu memang untuk penderita seperti kita itu lebih nyaman, seperti itu. Nah, itu sekali lagi kita latih keluar. Tapi jangan cuma nekat, ya kan. Yang penting kita persiapkan. Nah, itu, ya kan. Dulu di Indomaret aja saya udah ngantri panjang aja, udah ngawang-ngawang, kelayangan kayaknya mau roboh, terus dada agak celeka-celekit, ya kan, macem-macem, pokoknya nano-nano rasanya. Tapi ya udah, nggak ada apa-apa, ya cuma pikiran kita aja, ya kan. Makanya pikiran kita netralisir, berpikir positif, kita latih mental kita dan pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Insya Allah dengan sakit kita ini menggugurkan, ya kan, segala kesalahan dan dosa kita lebih baik lagi ke depannya, menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu, kawan. Oke. Bagi saya, kalau takut di keramaian itu memang kita latih. Sekali lagi kita latih pelan tapi pasti, ya kan. Dari depan rumah belum berhasil, besoknya kita latih lagi. Kuatkan mental, ya kan. Apapun yang di pikiran kita itu tidak akan terjadi, ya kan, tidak akan terjadi. Saksinya bukan saksi, ya. Maksudnya nih saya, ya kan, saya pribadi sudah melakukannya. Mau jalan jauh, tahu-tahu di tengah jalan ngawang-ngawang kayak mau jatuh, ya nggak jatuh-jatuh seperti itu, ya nggak pingsan-pingsan seperti itu, ya kan. Ya sudah, sekali lagi pelan tapi pasti harus keluar. Kalian harus keluar. Kalau nggak keluar, kalian nggak akan sembuh, ya kan. Malah lebih parah lagi rasa-rasa sensasi dan gejala itu. Tapi kalau kita latih dan kita sudah terbiasa, misal ada sensasi dan gejala, kita sudah tahu, ya kan, untuk menanggulanginya. Misalnya, ada sensasi datang, ya sudah, santai, berpikiran positif, kita makan, ya kan, 1-2 suap, atau ada gorengan, ya kan, atau ada rebusan, makan santai dulu, terus kita minum air hangat, ya sudah, santai lagi, kita jalan lagi. Itu yang saya lakukan, ya kan. Kalau sekarang udah lama, udah lewat masa itu kurang lebih 1 tahun kurang lah, ya. 1 tahun kurang itu 6 bulan sampai 1 tahun itu memang perjuangan kalau bagi saya. Kalau dari baru masa sakit atau proses penyembuhan sampai 6 bulan itu sangat-sangat perjuangan, ya kan. Dulu saya kerja aja pertama 2 bulan di rumah, terus saya kerja itu mungkin 2 bulan saya cuma di pos. Saya pernah share videonya, ya kan, perjuangan saya selama bekerja. Saya cuma 2 bulan di pos, ya kan, karena anxiety-nya sangat kuat. Biarpun kita sudah jaga 3P-nya, tapi ya memang masih proses penyembuhan, ya kan. Ya sudah, itu 2 bulan di pos saja, ya kan, seperti itu. Tapi ada pikiran positif yang di pikiran saya itu, kok saya harus begini terus, saya malu juga dengan teman-teman. Terus teman-teman juga mensupport. Nah, saya kuatkan mental saya harus lebih bisa keluar pos, jaga di gedung, mutar, ya kan, gedung, kontrol, patroli, menemui tamu, menemui teman. Apapun sensasi dan gejala itu cuma sensasi dan gejala. Yang penting kita bisa menanggulanginya. Oke kawan, itu yang saya lakukan. Kalian harus berlatih keluar, sekali lagi berlatih keluar semampunya, ya kan. Sebelum kita keluar, cukupin makannya, air manisnya. Kalau memang bawa bekal, ya bawa bekal, air hangat, oke. Dan kuatkan mental dan berpasrah kepada Allah kalau kita baik-baik saja. Oke kawan, selalu yang saya suka kata-kata selalu bersyukur, ya kan, beristighfar, bersyukur dan berdoa, ya kan. Beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian akan lebih baik setiap waktunya, dari hari, minggu, bulan, ya kan. Insya Allah akan membaik dengan sendirinya dengan menjaga 3P-nya dan berlatih keluar, bersosialisasi. Oke kawan, tetap semangat, salam sehat, optimis, kalian pasti sembuh, sehat kembali, dan hidup lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.